Agustus. Selamat Natal dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah melalui streaming ini. Marilah kita menyampaikan salam Natal kepada orang-orang yang dekat di antara kita. Majelis GPIB Penabur Surakarta yang bertugas, marilah menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Adapun tema ibadah pada hari ini adalah silsilah Yesus Kristus dan penemuan janji Allah yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Arsana. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah ini dengan menghadap Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, pembimbing kita dari Lukas 1 ayat 68, 69 dan 72 sampai 75, demikian.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terima salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau dan menyertaimu juga. Sorga datangku dengan berita bagimu, begitu bagus dan megah, ku ingin menyanyikannya. Seorang bayi lahirlah dari perawan Maria, dan anak itu kawanmu yang paling akrab dan teguh. Dialah Yesus penebus, Sang Juru Selamat yang kudus, penolong orang yang lemah, penghapus dosa dunia. Berita Natal berdasarkan Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar, bagai yang maha aja siapa, suara surgawi terdengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami saat ini yang bersuka cita merayakan kedatangan Tuhan, berdoa dan mohon pimpinan Tuhan agar kami yang akan menerima firman-Mu Tuhan terangi, sehingga di dalamnya kami hidup di dalam terang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, berdosa kami di dalam Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dan Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang bahagia ini yang kita rayakan setiap tahun, pasti yakin hari ini adalah hari yang berbahagia. Dan dengan tema
silsilah Yesus, dan pemenuhan janji Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang menyembunyikan, bahkan menutupi silsilahnya atau asal mulanya, sehingga tidak sedikit orang yang mengingkari sejarahnya. Dia tidak mengakuinya, mungkin karena malu, mungkin memiliki latar belakang yang kurang baik, mungkin dari orang miskin, mungkin orang dari desa, mungkin semuanya dari latar belakang yang tidak menguntungkan, sehingga tidak sedikit orang yang mengingkari sejarah atau silsilahnya. Dan disinilah kita membaca di hari yang bahagia ini, kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bacaan kita ini berbicara tentang silsilah Yesus yang ada di Injil Matius. Itu semuanya genap 42 garis keturunan, mulai dari Abraham sampai Yesus. Itu ada 42 generasi dari Abraham sampai Yesus. Dan di dalam generasi ke generasi ini juga muncul nama-nama, bahkan tokoh-tokoh terkait di tengah-tengah kehidupan keluarga dan kekerabatan. Dan itu semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dipakai alat Allah untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Sehingga dari 42 generasi ini, keturunan-keturunan ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, baik dari Abraham sampai Daud, bahkan juga dari Abraham sehingga dipanggil dan diutus untuk mengadakan perjanjian-perjanjian di saat bagaimana Allah memanggil Daud. Dia memperbarui perjanjian-perjanjian Abraham. Bagaimana di saat Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham, dia akan diberi tanah perjanjian sampai keturunannya. Bahkan juga Abraham akan menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat, bahkan juga keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, dari 42 keturunan ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama Abraham sampai Daud. Itu ayat 1 sampai ayat 6a, itu kurang lebih 700 tahun. Bagian yang kedua, Daud sampai pembuangan ke Babel, itu ayat 6b sampai 11, itu kurang lebih 400 tahun lamanya. Bahkan yang ketiga, itu dari pembuangan Babel sampai Yesus, itu ayat 12 sampai 16, itu kurang lebih sekitar 600 tahun lamanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari generasi ke generasi selama 42 tahun itulah muncul nama-nama dan tokoh-tokoh yang kurang baik. Bahkan dia tidak baik. Tapi di sini dia dipakai Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Misalnya, Yakub itu terkenal adalah penipu. Dia pembohong ulung. Tapi dia dipakai Tuhan untuk melanjutkan generasi-generasi selanjutnya. Daud juga, Salomo juga. Bahkan ada tokoh-tokoh perempuan, yaitu Tamar, Rahab, Rut, bahkan juga Batseba dan Maria. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah bagaimana perjanjian-perjanjian Tuhan di dalam sejarah silsilah. Disinilah bagaimana Tuhan memperbarui perjanjian dengan Daud, bahwa nanti akan datang seorang Mesias.
Nah, Mesias ini adalah orang yang diurapi. Mesias ini adalah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan nubuatan-nubuatan ini itu bisa kita lihat di 2 Samuel 7, 12 sampai 16, bahkan Yesaya 11, 1 dan 10. Di situ bagaimana janji perjanjian Allah dengan Daud bahwa akan datang Mesias yang membawa keselamatan. Sehingga nantinya Mesias inilah Yesus Kristus yang akan disebut anak Daud. Itu bisa kita lihat di Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Mau katakan di sini bahwa Yesus Kristus ini adalah keturunan dari Daud yang telah dijanjikan itu di saat perjanjian itu dengan Allah itu yang diperbarui itu, Mesias itu. Sehingga disinilah bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penggenapan perjanjian tentang keselamatan itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Namun di sini kalau kita melihat silsilah tokoh-tokoh, bukannya semuanya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang suci. Tapi semua tokoh-tokoh dari 42 generasi itu ada yang kurang baik. Misalnya, Daud itu jatuh karena Batseba. Salomo itu jatuh karena sinkritisme. Dia mengadopsi agama-agama lain, sehingga Salomo harus jatuh karena sinkritisme. Tamar, seorang perempuan, ini adalah janda. Janda dan dia adalah pesundal dengan mertuanya. Itu bisa dibaca di Kejadian 38, 1 sampai 30. Bagaimana Tamar ini seorang janda akhirnya berselingkuh dengan mertuanya. Rut adalah perempuan Moab yang dianggap kafir, yang dianggap mereka sebenarnya orang-orang yang perlu dijauhi oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan panggil. Bahkan juga selanjutnya Batseba. Batseba ini adalah perempuan yang serong, yang selingkuh dengan Daud. Dia juga bukan perempuan yang baik-baik, suka berselingkuh. Sedangkan Rahab adalah perempuan pelacur. Bagaimana saat bangsa Israel untuk mengalahkan Jericho, itu juga dipakai Tuhan. Dan yang terakhir adalah Maria. Maria ini hamil di luar nikah, mengandung di luar nikah. Secara tradisi dan budaya, ini adalah suatu aib, suatu kehinaan. Bahkan menurut tradisi dan budaya Israel, mereka harus dihukum mati, dihukum rajam. Tapi di sini bagaimana Maria yang dipandang secara tradisi dan budaya itu bukan perempuan baik-baik, tapi Tuhan pakai untuk melanjutkan janji-janji Tuhan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah keajaiban dan anugerah Tuhan, inilah bentuk kasih dan anugerah Allah. Bukan saja kepada Abraham, Daud, tapi yang terutama adalah keturunannya sampai saat ini. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan terus digenapi di dalam perjalanan waktu dan sejarah itu, di dalam perjalanan silsilah itu. Sehingga bagaimana Tuhan menggenapi
janji Mesias itu di dalam diri Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya. Nah, di dalam diri Yesus Kristus inilah perjanjian diperbaharui kembali. Yang dulu dia bagaimana Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Dan juga bagaimana di dalam Abraham juga diperbaharui oleh Allah. Janji tentang Mesias. Bahkan juga di sini bagaimana Tuhan memperbaharui perjanjian di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana diri Yesus Kristus yang membawa keselamatan itu, yang membawa perjanjian itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak, orang-orang yang cacat ini, orang yang hina ini. Tapi dia dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, sehingga menjadi layak untuk melanjutkan keselamatan ini. Seperti bagaimana dalam sejarah itu, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan juga bukan orang-orang yang benar. Mereka juga orang-orang yang memiliki sejarah yang kelam. Mereka juga pernah jatuh di dalam dosa. Tapi di sini Tuhan memakai, Tuhan memanggil, Tuhan memperbaharuinya. Dan disinilah juga Tuhan memperbaharui janjinya di dalam diri Yesus Kristus untuk memanggil orang-orang yang memiliki sejarah kelam, orang-orang yang tidak pantas. Dan orang-orang yang tidak pantas ini dipanggil Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Dan termasuk kita semuanya. Dan kitalah berbahagia adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Sebenarnya kita ini juga orang-orang yang hina, yang tidak pantas untuk menjadi Allah Tuhan dan dipanggil Tuhan. Tetapi karena kasih karunia dan anugerah Allah, di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus kita dilayakkan dan kita dipantaskan untuk melanjutkan silsilah keselamatan itu, untuk melanjutkan pembaharuan perjanjian Tuhan itu, sehingga sampai sekarang ini supaya orang-orang dunia ini ciptaan Tuhan tidak kehilangan harapan. Dia tidak mengalami keputusasaan di dalam kehinaan, di dalam keberdosaannya. Karena orang-orang yang telah dipanggil di dalam diri Yesus Kristus itulah, dia pada akhirnya akan menemukan janji Allah, keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus, yang memberikan sukacita, yang membuka babak baru tentang keselamatan, tentang perjanjian Tuhan yang dianugerahkan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kita tetap terus di dalam pengharapan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari yang bahagia ini kami boleh menerima kehadiran Tuhan. Kami boleh menyambut bahkan juga menerima kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kami juga boleh merasakan dan merayakan Natal ini, ya Allah. Dan saat ini kami yang bersatu hati berdoa kepada-Mu, ya Allah, berkati gereja-gereja Tuhan, GPIB di mana berada, fungsionaris Majelis Sinode, bahkan mupol-mupol, bahkan jemaat-jemaat, khususnya jemaat-Mu GPIB Penabur Surakarta. Berkati Allah, mampukan untuk menjalankan tugas-tugas pengutusan panggilannya, untuk berbagi kasih kabar sukacita bagi semua orang. Bahkan kami juga berdoa Tuhan dalam ibadah saat ini, berkati presbiter yang bertugas, tolong mampukan juga dalam tugas-tugas ini dengan baik. Bahkan juga kantoria, organis, multimedia, bahkan juga security, keamanan, bahkan semua yang terkait. Juga Tuhan berkati semua, ya Allah, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, ya Allah, yang hadir saat ini, bahkan juga yang tidak bisa hadir, mereka yang di rumah-rumah, Tuhan berkati semua, ya Allah, agar Tuhan juga berikan sukacita merayakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di masa-masa pandemik ini Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan juga kesabaran dan mengandalkan Tuhan. Berkati di tengah-tengah kebahagiaan ini, ya Allah, terus bangun iman dan percayanya, semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Tuhan juga yang akan terus menguasai kehidupan jemaat-Mu, sehingga hidupnya hidup yang mengabdi dan melayani Tuhan. Dijauhkan semua dari kuasa-kuasa kegelapan yang ini menghancurkan, memecah belah persekutuan ini, yang selalu hidupnya dikuasai dendam, iri, dengki, kemarahan. Tolong Tuhan lucuti, tolong Tuhan buka kedok-kedoknya, ya Allah. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya mengabdi dan melayani Tuhan. Kembali Bapa, kami serahkan semua sukacita ini, ya Allah, agar sukacita ini benar-benar hanya di dalam Tuhan, sehingga hidup kami selalu diperbaharui. Kami hidup yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, sehingga Natal itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami sukacita. Kerabat-kerabat yang mungkin bisa hadir juga Tuhan berkati. Kerabat-kerabat yang tidak bisa hadir juga Tuhan berkati semua, ya Allah. Bukan berarti sukacita Natal tidak kita rasakan, tapi melalui kasih sayang Yesus Kristus, sukacita Natal ini bisa kita rasakan. Walaupun hidup kami berjauhan, tapi tetap sukacita Natal ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa, kembali kami berdoa kepada-Mu, Bapa. Berkati semua, ya Allah, negara bangsa kami Indonesia, sertai Bapak Presiden, berikan kesehatan, hikmat, bahkan sampai pemimpin-pemimpin daerah sampai RT, untuk melayani, untuk membawa negeri ini adil, makmur, sejahtera, bahkan menuju Indonesia maju.
Satukan semua negeri ini, seluruh masyarakat Indonesia, untuk melawan ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, bahkan COVID-19 ini ya Allah, agar semua satu padu sehingga semua boleh lewati bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga seluruh masyarakat Indonesia Tuhan berkati, berikan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, agar hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Berikan kesabaran, jauhkan semua perbuatan tindakan yang melawan hukum. Bapa, kami juga berdoa ya Allah, untuk tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati. Bahkan TNI, polisi juga Tuhan berkati. Bahkan juga di masa-masa Natal ini berikan kedamaian, ketentraman. Jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah negeri ini, orang-orang yang menebar ketakutan. Tolong berikan kesadaran dan pertobatan ya Allah, sehingga terjadilah hidup rukun, saling menghargai dan menghormati. Berkati jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, yang masih dalam proses pemulihan juga Tuhan berkati semua Bapa. Berikan juga sukacita, berikan pendampingan dan penyertaan Tuhan. Bahkan yang berulang tahun juga Tuhan berkati. Bahkan juga kami serahkan harapan-harapan ke depan gereja-Mu ya Allah, agar hidup yang mengabdi dan mengandalkan Tuhan, hidup yang melayani, untuk menyatakan kebahagiaan dan keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami serahkan sukacita ini bahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, agar hidup kami hidup yang mengabdi, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, dijauhkan dari perbuatan tindakan yang melawan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 25, dan marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 122 ayat 1 dan 2. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2.
dan ayat 6 dan 8. Mari kita berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon warta jemaat, presbiter yang bertugas memberikan informasi tentang jadwal ibadah tatap muka Masa Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Yang pertama, ibadah pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 07.30 WIB. Yang kedua, malam Tahun Baru Kamis tanggal 31 Desember 2020. Ibadah pertama pukul 17.00 WIB. Ibadah yang kedua pukul 19.30 WIB. Ketiga, ibadah tahun baru pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 08.00 WIB di GPIB Penabur Surakarta atau di pusat. Serta di GPIB Jemaat Penabur Surakarta di Bajem Ngoresan. Yang pertama, malam tahun baru pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 18.00 WIB. Yang kedua, tahun baru Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 08.00 WIB. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Pesan Natal 2020 Majelis Sinode GPIB. Sekalian warga jemaat GPIB dimanapun berada, Majelis Sinode GPIB dengan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari sekalian, baik individu maupun keluarga. Natal Kristus di tahun ini kita sambut dan peringati masih di tengah-tengah suasana hiruk-pikuk dan gundah gulana karena dampak dari pandemi COVID-19 mewabah di antero dunia termasuk Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantakkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan virus ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita dan bahkan dalam lingkaran terdekat dari kita oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi karena kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi, pula tindakan-tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang menyeramkan pandemi dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa
sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sang ilmuwan membuktikan akan ego manusia yang haus akan kekuasaan dan bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa miasgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia penuh kerusahan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secahaya harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus Sang Sumber Pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri setiap kita terletak panggilan dan pengutusan agar secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus, Soli Deo Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Majelis Sinode GPIP, Ketua Umum Pendeta Dr. Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewaka Besi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Melkisedek Pumera FSI, Ketua 3 Pendeta Morin Susan Remesir Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Andri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Margaras Saib Oloan Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marlin Joseph MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingus Pitoy, Sekretaris 2 Penatua Sela Aryani Lumempo Selomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sonidul SE. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan, yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutup kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah
bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat Tuhan, angkatlah dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.